Perkenalkan, nama saya Subaiti, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 6 Muaro Jambi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, 5 Oktober 2022, saya akan melakukan proses perekaman video pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. SMP Negeri 6 Muaro Jambi. Eloknya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kalian semua diberi kesehatan dan nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan Ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada Bu. Yang mana? Bari. Bagi apa keterangannya? Sakit. Sakit. Kita doakan bersama-sama semoga Bari cepat sehat sehingga bisa beraktivitas kembali seperti biasanya, bisa masuk sekolah Nak ya. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Untuk pertemuan kali ini kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib yang berjudul Sorak-Sorak Bergembira. Nah, siapa yang ingin menjadi dirijennya nak? Saya Bu. Ya silakan Afifah ke depan ya. Terima kasih ke depan. Baiklah anak-anak ibu dipersilakan untuk berdiri. Sama-lamanya 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke. Anak-anak hebat ibu masih ingat tidak? Di pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat angkat tangannya? Saya Bu, Ya Aulia, silakan nak. kemarin kita sudah belajar tentang menulis teks fantasi. Iya, tepuk tangan untuk Aulia. Di pertemuan yang lalu kita belajar tentang menulis teks cerita Fantasi. Kemudian apa lagi yang sudah kita pelajari? Saya Bu, Ya Okta, silakan nak. kemarin kita juga belajar tentang langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Iya, tepuk tangan. Lalu kita juga belajar tentang bagaimana langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Baiklah, Ibu akan menayangkan sebuah video singkat. Nanti silakan kalian saksikan dengan seksama, kemudian kalian tanggapi bagaimana videonya menurut kalian. Ayolah kali. Aduh, sial.
Kami akan berfungsi sebagai penanda bahaya. Bukan cuma itu, untuk menolong kamu dari segala hal, aku buatkan yang lain juga. Nah, dari video singkat yang sudah kalian saksikan tadi, siapa yang bisa menanggapinya? Nah, Saya Bu, ya, swallow on, silakan nah. menurut saya cerita tersebut masuk ke dalam cerita fantasi karena ceritanya tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena Doraemon adalah sebuah robot yang menggunakan kantong ajaib dan dapat mengeluarkan benda-benda ajaib dari dalamnya. Iya, tepuk tangan. Iya, benar sekali nah ya. Jadi video yang sudah kalian saksikan tadi itu termasuk ke dalam cerita fantasi. Ya, fantasi. Berarti ceritanya itu tidak masuk di akal. Di situ ada robot Doraemon, dia punya kantong ajaib. Nah, anak-anak ibu masih ada yang ingin menanggapi nah? Saya Bu, Ya, silahkan Mila. sebenarnya tidak masuk akal karena ada yang bisa terbang menggunakan baling-baling bambu. Iya, di Doraemon juga Nobitanya itu bisa terbang menggunakan baling-baling bambu. Di dunia nyata itu tidak ada kan? Kita manusia tidak bisa terbang kecuali naik pesawat. Iya, tepuk tangan untuk Mila. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang cerita fantasi, yaitu fokus ke menulis teks cerita fantasi. Perlu kalian ketahui mengapa materi ini penting untuk dipelajari. Karena dengan mempelajari materi ini, maka nanti kalian akan mendapatkan berbagai macam manfaat. Yang pertama, dengan mempelajari materi ini, maka nanti kalian itu akan dapat memanfaatkan kompetensi ini di kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian, manfaat yang kedua, itu bisa menambah kosakata dan juga pengalaman kalian di dalam menulis. Kemudian manfaat yang ketiga, kalian bisa menerapkan nilai moral yang ada di cerita fantasi itu di kehidupan sehari-hari kalian. Ya, karena di cerita fantasi sering kita jumpai nilai-nilai moral ataupun kebaikan-kebaikan yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian manfaat yang keempat, kalian bisa memanfaatkan kemampuan kalian di dalam menulis itu untuk menghasilkan uang. Ya, kalau kalian pandai menulis, tulisan kalian bisa diterbitkan, dipublikasikan. Ya, nanti kalian akan mendapatkan uang dari hasil tulisan kalian tersebut. Yang kelima ini adalah kalian bisa membagi ilmu ataupun pengetahuan kalian tentang menulis itu kepada orang lain. Itulah manfaat yang bisa kita peroleh dari mempelajari materi. Nah, materi kita hari ini tentang menulis teks cerita fantasi. Capaian pembelajarannya itu adalah elemen menulis, ya. Capaian pembelajaran elemen menulis di sini nanti anak-anak hebat ibu ini ya mampu menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, kemudian pengalaman dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Nah, di pembelajaran kali ini kita fokuskan kepada menulis prosanya, yaitu menulis teks cerita fantasi. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah setelah pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anak hebat ibu semua mampu menulis teks cerita fantasi yang di dalamnya ada tokoh, alur, dan juga latar, ya, berdasarkan pengalaman masing-masing secara indah dan menarik dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan di pembelajaran kali ini kita akan menerapkan P5, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang mana di pembelajaran kali ini kalian akan menerapkan P5. Yang pertama itu adalah gotong royong. Nanti kalian akan bergotong royong dengan teman kelompoknya mengerjakan LKPD, ya. Kemudian P5 yang kedua dan ketiga itu adalah bernalar kritis dan kreatif. Nanti di sini kalian akan bernalar kritis dan kreatif di dalam menulis teks cerita fantasi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan kembali mengamati
contoh cerita fantasi baik itu dalam bentuk narasi maupun dalam bentuk komik ya, yang di pertemuan yang lalu kalian juga sudah mengamatinya. Selanjutnya, kegiatan belajar yang kedua itu adalah kalian akan kembali berdiskusi kelompok. Nah, anggota kelompoknya masih sama seperti yang kemarin ya. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membagi kelompok berdasarkan minat dan bakat kalian masing-masing. Ada 2 kelompok yang menulis cerita fantasinya itu dalam bentuk komik ya. Menulis dalam bentuk komik ada kelompok kreatif dan kelompok apa satu lagi nah? Iya, kelompok bernalar kritis. Jadi 2 kelompok itu menulis cerita fantasinya dalam bentuk komik. Selebihnya berarti kelompok gotong royong, berakhlak mulia dan mandiri menulis cerita fantasinya dalam bentuk narasi ya. Nah, kegiatan belajar yang ketiga itu adalah nanti kalian setelah berdiskusi kelompok mengembangkan kerangka menjadi cerita fantasi, perwakilan kelompoknya mempresentasikan di depan. Kelompok lain silakan memberikan tanggapannya. Nah, itulah kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan kalian keluarkan gawai kalian. Ya, Ibu sudah mengirim link e-modul di grup kelas, silakan dicek. Di situ ada contoh cerita fantasi dalam bentuk narasi dan juga dalam bentuk komik. Silakan dibuka linknya. Di situ ada contoh cerita fantasi yang berjudul Petualangan Alice di Negeri Ajaib. Ya, kemudian ada contoh komik. Itu ada Doraemon yang sudah kalian saksikan tadi ya. Ada juga tentang Simba. Bisa dibuka nak? Fantasi dalam bentuk komik itu tadi, kira-kira tanggapan kalian apa nak? Siapa yang bisa menanggapi? Saya Bu. Ya, silakan Okta. Menurut saya, teks cerita fantasi dapat ditulis dalam bentuk narasi dan juga komik. Iya, tepuk tangan itu. Jadi sudah sangat jelas ya dari contoh di e-modul yang sudah Ibu bagikan itu. Cerita fantasi bisa ditulis ataupun dituangkan baik dalam bentuk narasi dan bisa juga dituangkan dalam bentuk komik. Kalau strukturnya bagaimana? Baik komik maupun narasi, strukturnya itu beda atau sama? Coba siapa yang bisa menanggapi? Saya Bu. Ya, silakan Aini. Menurut saya, cerita fantasi dalam bentuk komik dan narasi strukturnya sama Bu. Terdiri atas orientasi, komunikasi, dan resolusi. Iya, tepuk tangan. Jadi cerita fantasi baik dalam bentuk narasi maupun dalam bentuk komik itu strukturnya sama saja nak ya. Harus ada orientasinya, kemudian komunikasinya, dan yang terakhir resolusi. LKPD yang di pertemuan yang lalu sudah kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Di pertemuan kali ini silakan dilanjutkan, dikerjakan ya. Silakan berdiskusi kelompok untuk mengembangkan kerangka yang sudah kalian susun itu menjadi cerita fantasi yang lengkap. Kelompok gotong royong, ini kelompok mulia, kelompok kreatif. Nah, di diskusi inilah yang akan kita tekankan P5 atau pelajar Pancasilanya, yaitu gotong royong. Kalian akan bekerja sama dengan anggota kelompoknya, saling bergotong royong menyelesaikan LKPD.
LKPD. Kemudian ada P5 juga, yaitu kreatif dan bernalar kritis. Nanti di sini kalian akan kreatif mengembangkan ide kalian ke dalam bentuk cerita fantasi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan penilaian kalian selama berdiskusi kelompok ya. Di sini nanti Ibu akan menilai keaktifan kalian di dalam berdiskusi ya. Kemudian kekompakannya di dalam kerja kelompoknya dalam berdiskusi itu akan Ibu nilai juga. Nah, ketika kalian memberikan komentar juga nanti akan Ibu nilai intonasinya, kemudian akan Ibu nilai ejaan yang kalian gunakan di dalam memberikan tanggapan. Oke, silakan dilanjutkan mengerjakan. Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Nah, sambil mengerjakan LKPD, silakan kalian buka kembali gawai kalian ya. Ini Ibu bagikan lagi link e-modul tentang menulis teks cerita fantasi. Di situ ada kaidah kebahasaannya, ada strukturnya. Kemudian ada juga video tentang menulis cerita fantasi ya. Bisa kalian klik videonya dan kalian simak videonya agar memudahkan kalian di dalam mengerjakan LKPD. Nah, dari e-modul yang sudah Ibu bagikan itu tadi tentang menulis cerita fantasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Karinda, apa pertanyaannya, Nak? Apa yang dimaksud dengan cerita fantasi irisan? Iya, pertanyaan bagus ya dari Karinda. Nah, ini Karinda bertanya apa yang dimaksud dengan cerita fantasi irisan. Sebelum Ibu menjelaskan, mungkin ada teman-temannya yang ingin menjawab pertanyaan dari Karinda. Saya, Bu. Ya, silakan Khairil. Teks cerita fantasi irisan adalah teks cerita yang di dalamnya masih menggunakan nama orang dan nama tempat yang ada di dunia nyata, Bu. Iya, tepuk tangan untuk Khairil. Mantap sekali ya Khairil. Nah, jadi cerita fantasi irisan itu adalah cerita fantasi yang di dalamnya itu masih menggunakan nama tokoh, nama tempat yang ada di dunia nyata. Contohnya Doraemon. Nah, Doraemon itu ceritanya di daerah mana, Nak? Dari Jepang. Ada kan negara Jepang? Nah, itu contoh cerita fantasi irisan. Untuk kelompok bernalar kritis, apakah ada kesulitan dalam mengerjakannya, Nak? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah tidak ada, berarti paham ya. Silakan dilanjutkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ahza. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Perjalanan Gulliver di Pulau Liku. Gulliver lahir di Inggris. Orang tuanya adalah orang yang rendah hati. Mereka sangat bahagia memilikinya. Orang tua Gulliver menginginkan dia menjadi ahli bedah. Namun, Gulliver lebih berlayar dan menjelajah lautan. Akhirnya Gulliver memenuhi perintah orang tuanya untuk menjadi ahli bedah. Walaupun hatinya selalu berada di lautan, Gulliver menikah dan dikaruniai 2 orang putra. Yang presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menanggapi presentasi dari kelompok. Ya, silakan kasih. Menurut saya, cerita yang ditulis oleh kelompok sudah baik dan bersatu. Iya, terima kasih tepuk tangan.
baik, ya. Ejaannya sudah benar, strukturnya sudah lengkap, bahasa yang kalian gunakan juga sudah baik. Hanya saja di sini diperhatikan untuk dialognya, ya. Dialognya itu porsinya masih terlalu sedikit. Kalau menulis cerita fantasi, alangkah baiknya antara narasi dengan dialog itu harus seimbang, ya. Dialognya jangan terlalu sedikit. Kita sudah berada di penghujung kegiatan pagi hari ini. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Karinda. Ada beberapa langkah-langkah, yaitu 1. Menentukan ide atau tema, 2. Menggali ide, 3. Membuat rangkaian peristiwa atau makna karangan, 4. Mengembangkan rangka karangan menjadi cerita yang lengkap. Oke, tepuk tangan untuk Karinda. Jadi itu tadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah ya, jadi di pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah kita bersama-sama menulis teks cerita fantasi. Di dalam menulis cerita fantasi itu ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah menemukan ide, yang kedua menggali ide, kemudian yang ketiga menyusun kerangka karangan, yang keempat mengembangkan kerangka karangan yang sudah kalian susun tersebut menjadi cerita fantasi yang lengkap. Kemudian yang kelima itu memberikan judul. Yang keenam itu adalah menyunting atau memeriksa tulisan yang sudah kalian buat. Selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi yang harus dikerjakan sendiri-sendiri, ya, bukan diskusi lagi. Jadi di sini kalian mengerjakannya sendiri-sendiri. Nah, di sini Ibu sediakan sebuah gambar dan satu kata kunci. Dari gambar dan kata kunci ini nanti silakan kalian buat cerita fantasi singkat yang terdiri dari 3 paragraf saja. Paragraf pertama berisi orientasi, paragraf kedua berisi komplikasi, dan paragraf ketiga berisi resolusi. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, misalnya di sini ada cerita fantasi tentang Pinocchio. Dari film Pinocchio itu atau cerita Pinocchio mengajarkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh berbohong, ya. Kemudian dari Doraemon, ya, cerita Doraemon itu mengajarkan kita supaya tidak teledor, karena di sini tokoh Nobita sering teledor, ya. Nah, itu nilai-nilai moral dari cerita fantasi yang bisa kita manfaatkan atau kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Ibu akan membagikan 2 gambar, ya. Di sini ada gambar ekspresi bahagia dan gambar ekspresi sedih. Nanti silakan kalian pilih salah satu gambar ini sesuai dengan perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran, ya. Nah, anak-anak, dari 2 gambar itu silakan pilih salah satu yang mewakili perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran, ya. Nanti dalam hitungan ketiga silakan diangkat tinggi-tinggi gambarnya. 1, 2, 3. Alhamdulillah tersenyum semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti perasaan kalian belajar hari ini adalah bahagia. Alhamdulillah bahagia semua. Menurut kalian pembelajaran hari ini menarik atau tidak? Menarik. Menarik. Mengapa menarik? Ya, Mila. Karena kita banyak belajar menggunakan teknologi. Contohnya seperti emoji. Iya, kita belajar teknologi. Contohnya adalah modul.
kalian baca-baca materi tentang teks prosedur. Ya, silakan kalian baca tentang apa itu teks prosedur, apa ciri-cirinya dan bagaimana strukturnya. Bisa kalian baca di LKS yang kalian punya atau dari internet. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, doa mulai.